Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kalian tadi mengerjakan soal-soal SBMPTN, sekarang simaklah pembahasan soal tersebut. Soal nomor 1. Manajer perusahaan multiproduk itu berasal dari kalangan elit. Ia dalam manajemennya selalu menggunakan sistem kontrak. Dalam pernyataan di atas, terdapat kesalahan penulisan kata serapan, yakni option yang A, manajer menggunakan huruf C, seharusnya manager menggunakan huruf G. Option yang B, multiproduk, seharusnya multi-products, ada huruf C dan T. Option yang C, elit, seharusnya elite, menggunakan huruf E. Option yang D, manajemen, seharusnya manajemen. Kemudian option yang E, sistem, seharusnya sistem, menggunakan SY. Jawaban soal nomor 1 adalah yang C. Pembahasannya, di dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa kata serapan yang dalam penulisannya harus memiliki fonem E. Akan tetapi, fonem tersebut tidak dibunyikan. Soal nomor 2. Pemakaian konfiks yang benar pada gabungan kata terdapat pada A. Pertanggungan jawab, B. Keikutsertaan, C. Pengalihan bahasa, D. Pendayaan guna, E. Dibebaskan tugas. Jawaban nomor 2 adalah yang B. Pembahasannya, penulisan kata majemuk yang ditulis terpisah ketika mendapatkan konfiks yaitu gabungan antara awalan dan akhiran, harus dirapatkan penulisannya. Jadi penulisan yang benar terdapat pada opsi yang B. Untuk opsi yang A, pertanggungjawaban harusnya yang benar. Kemudian yang C, pengalih bahasaan. Yang D, pendaya gunaan. Sedangkan yang E, dibebas tugaskan. Soal nomor 3. Penulisan kata depan yang benar terdapat pada kalimat A. Di mana pintu keluar? B. Lebih baik belajar di dalam negeri daripada di luar negeri. C. Surat itu ditujukan kepada keluarganya. D. Setiap minggu Pak Ahmad pergi keluar kota. E. Seminar itu bertempat di Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UGM. Jawaban soal nomor 3, yaitu yang E. Pembahasannya, yang termasuk kata depan adalah di, ke, dari, pada, kepada, daripada,
bagi. Untuk penulisannya, semua kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Bentuk di dan ke sering tertukar dengan bentuk prefix atau awalan. Kata depan di dan ke cirinya menunjuk pada tempat, sedangkan awalan di dan ke menunjuk perbuatan. Jadi, penulisan kata depan yang benar ada di opsi E. Perhatikan opsi yang A. Kata di mana di situ ditulis nyambung, seharusnya dipisah. Di mana? Opsi yang B, penulisan daripada yang ditulis terpisah, seharusnya disambung atau digabung daripada. Opsi yang C, penulisan kepada yang terpisah penulisannya seharusnya digabung kepada. Opsi yang D, kata keluar yang ditulis digabung seharusnya keluar ditulis terpisah. Soal nomor 4. Tanda koma digunakan secara benar dalam kalimat berikut, kecuali A. Jika diperhatikan secara cermat, data penelitian ini ada dua, yaitu X dan Y. B. Namun perlu disadari bahwa ego pribadi harus dikendalikan agar tidak merugikan orang lain. C. Sebenarnya dia tidak terlibat dalam kegiatan ini, tetapi ia selalu mengikutinya dengan baik. D. Walaupun semua tugas sudah dikerjakan, ia tetap rajin membaca buku di perpustakaan. E. Komponen sistem pembelajaran meliputi tujuan, materi, media, metode, dan evaluasi. Jawaban nomor 4. Kunci jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, kata hubung antar kalimat harus diikuti dengan tanda koma. Dan kata namun merupakan kata hubung antar kalimat. Perhatikan penggunaan tanda koma. Yang pertama, bla 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 tetapi bla bla bla. Contoh dalam kalimat, Ani cantik, tetapi agak malas. Yang kedua, bla 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 melainkan bla bla bla. Contoh dalam kalimat, bukan saya yang salah, melainkan dia. Yang ketiga, bla 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 sedangkan bla bla bla. Contoh dalam kalimat, adiknya pandai, sedangkan kakaknya bodoh. Yang keempat, ini untuk rincian, maka setiap rincian harus diikuti dengan tanda koma. Contoh dalam kalimat, Tuti, Rini, Andi, dan Anton berangkat sekolah bersama-sama. Kemudian tanda koma diikuti apabila anak kalimat berada di depan induk kalimat. Contoh, jika ingin pandai, maka harus belajar. Soal nomor 5. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah A. R.A. Kartini 1987 habis gelap terbitlah terang Jakarta 2 Balai Pustaka .
B. Keraf, garis, titik, 1985, titik, argumentasi dan narasi, titik, Ende Flores, titik 2, Pustaka Jaya. C. Goris, Keraf, titik, 1985, titik, argumentasi dan narasi, titik, Ende Flores, titik 2, Pustaka Jaya, titik. D. Krida Laksana, Hari Mukti dan Kencono, Joko, Seminar Bahasa Indonesia 1968, Ende Flores, titik 2, Nusa Indah, 1971. E. Rosidi, Ayib, 1977, Laut Biru, Langit Biru, Pustaka Jaya, Jakarta, titik. Jawaban soal nomor 5 adalah B. Pembahasannya, penulisan daftar pustaka yang benar adalah 1. Nama pengarang disusun balik jika lebih dari satu kata dan ditandai dengan koma. 2. Urutan setelah nama pengarang yang disusun balik yaitu tahun penerbitan, judul buku, tempat penerbit, dan kota penerbit. 3. Masing-masing unsur tersebut ditandai dengan titik, kecuali antara kota penerbit dengan nama penerbit ditandai dengan titik 2. 4. Judul buku ditulis dengan huruf kursif atau huruf miring atau diganti dengan garis bawah. Soal nomor 6. Penulisan kata-kata yang dicetak miring pada kalimat-kalimat di bawah ini benar, kecuali A. Anto sekarang sedang menempuh program pasca sarjana. B. Antara kota Yogyakarta dengan kota Kebumen berjarak 100 km. C. Semua agama di Indonesia bersifat monoteistis. D. Yang dibeli ibu kemarin adalah jenis semangka non-biji. E. Subbab itu membicarakan masalah ketenaga kerjaan. Jawaban nomor 6 adalah yang B. Pembahasannya, penulisan antara kota seharusnya dipisah, bukan digabung. Sedangkan antar kota dirangkai karena antar sebagai afiks atau imbuhan. Soal nomor 7. Kalimat berikut ini yang ditulis dengan aturan EYD adalah A. Saya tidak akan membeli mobil mahal, karena tidak punya uang. B. Oleh karena itu saya harus rajin menabung. C. Atas bantuan saudara saya mengucapkan terima kasih. D. Malam makin larut, pekerjaan belum selesai juga. E. Semua siswa, baik yang laki-laki maupun perempuan, mengikuti ujian. Jawaban soal nomor 7 adalah D. Pembahasannya, opsi yang A, ada tanda koma seharusnya dihilangkan. Opsi yang B,
Sesudah oleh karena ini harus ada tanda koma. Opsi yang C, kata sapaan saudara seharusnya diawali huruf kapital. Opsi yang D, kalimat yang sesuai dengan aturan EYD. Tanda baca titik koma di sini digunakan dalam kalimat majemuk implisit. Artinya, kalimat majemuk implisit yaitu kalimat majemuk tanpa konjungsi atau kata penghubung. Opsi yang E, sebelum kata baik dan sesudah kata perempuan seharusnya ada koma. Soal nomor 8. Kesalahan penerapan EYD terdapat dalam kalimat A. Banjir yang melanda kota Jakarta dan sekitarnya hingga kemarin belum surut, sehingga makin menambah penderitaan ratusan ribu warga. B. Di beberapa tempat, masih banyak warga belum berhasil dievakuasi dari tempat tinggalnya. C. Banjir juga melanda Kabupaten Tegal. Akibatnya, sebuah gedung sekolah dan halamannya terendam lumpur. D. Seorang koreografer tidak boleh main-main dan asal-asalan dalam menggarap jika diserai sebuah event. E. Seperti layaknya keraton-keraton di Pulau Jawa, Keraton Sumeneb juga memiliki sebuah masjid agung yang dikenal sebagai Masjid Jami. Jawaban nomor 8 adalah A. Pembahasannya, kesalahan penerapan EYD terdapat dalam kalimat opsi yang A karena tanda koma sebelum kata sehingga seharusnya dihilangkan. Soal nomor 9. Kalimat berikut yang termasuk kalimat yang benar menurut kaidah bahasa, tepat penggunaan kata, dan jelas isinya adalah A. Mengubah kebiasaan hidup seseorang tidaklah pekerjaan mudah. B. Bupati menghadiahi piala kejuaraan kepada Lurah Ngampel. C. Upacara keagamaan di dalamnya bersama-sama tampil berbagai bentuk kesenian. D. Kebutuhan akan makan oleh manusia tidak dapat menunggu sampai besok. E. Di pabrik itu, setiap mandor membawakan 10 orang kuli. Jawaban nomor 9 adalah E. Pembahasannya, kalimat yang termasuk kalimat benar menurut kaidah bahasa, tepat menggunakan kata, dan jelas isinya adalah ada di kalimat E. Opsi yang A, kata tidaklah seharusnya diganti dengan bukanlah, karena kata yang muncul sesudahnya berjenis kata benda. Sedangkan kata tidaklah dapat mendahului kata yang berjenis kata kerja atau kata sifat. Opsi yang B, seharusnya kata menghadiahi diganti menghadiahkan. Opsi yang C, seharusnya dalam upacara keagamaan di dalamnya ditampilkan bersama-sama berbagai bentuk kesenian. Sedangkan opsi yang D, seharusnya
kebutuhan makan manusia tidak dapat ditunggu sampai besok. Soal nomor 10. Kalimat berikut ini yang semua ejaannya ditulis sesuai dengan aturan EYD adalah A. Jaringan infrastruktur di negara ginseng, Korea Selatan berkembang pesat. B. Bus antar kota itu terguling sehingga menewaskan 10 penumpang. C. Organisasi itu dilengkapi dengan sejumlah subseksi yang berjenjang. D. Segitiga itu sama sisi, dengan panjang sisi 3 meter. E. Alat pandang dengar itu dibelinya dengan harga mahal di Semarang. Jawaban soal nomor 10 adalah E. Pembahasannya, kalimat yang semua ejaannya sesuai EYD adalah kalimat E. Opsi yang A, seharusnya ada tanda koma setelah kata ginseng dan kata selatan, karena ini merupakan keterangan aposisi. Opsi yang B, seharusnya kata antar kota, yang di sini penulisannya terpisah, harusnya digabung menjadi antar kota. Opsi yang C, seharusnya kata subseksi, yang tertulis terpisah, digabung menjadi subseksi. Opsi yang D, seharusnya kata segitiga, yang tertulis terpisah, digabung menjadi segitiga. Demikian tadi anak-anak pembahasan soal-soal SBMPTN. Mudah-mudahan kalian paham dan tetap semangat untuk belajar untuk meraih cita-cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.